Halo Libra, jumpa lagi dengan saya Adi di dalam Drea Arkana ya. Ini bacaan untuk Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Sign ya. General reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, untuk pergerakan planet minggu ini ya, 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman Libra dan teman-teman air sign yang lainnya ya, ada sedikit keterlambatan dalam upload video karena adanya kendala kegiatan, banyaknya kegiatan dan kendala teknis di sini ya. Oke, kembali lagi ke pergerakan planet minggu ini ya, 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Intinya adalah banyak pergerakan planet di minggu ini dari mulai Senin sampai Minggu ya, dimana kita di sini diminta untuk menarik diri sejenak dan mengembangkan lalu menguatkan sisi internal yang ada di kehidupan kita gitu ya. Jadi menguatkan sisi-sisi relasi bersama orang-orang yang kita sayangi, relasi dengan orang-orang di kantor gitu ya. Dengan harapan kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut adanya Mercury retrograde yang akan ada di konstelasi Cancer pada 29 Juni 2026 di hari Senin minggu depan gitu ya. Kenapa Mercury retrograde di sini begitu penting ya? Karena Mercury retrograde di sini bagi banyak astrologer yang ada di luar sana gitu ya, itu dan intinya Mercury retrograde di sini banyak hal yang nantinya akan membuat kita berkonflik ya, khususnya yang erat kaitannya dengan miskomunikasi, lalu kemudian kesalahpahaman, lalu kemudian teknologi yang error, lalu kemudian munculnya seseorang dari masa lalu, munculnya pikiran-pikiran atau memori-memori dari masa lalu yang muncul kembali di pikiran kita gitu ya. Jadi intinya kondisi chaos teman-teman ya, tapi chaos itu sendiri bukan untuk menghalangi atau menghancurkan kita, tapi lebih pada untuk menunjukkan kepada kita gitu ya, apa sisi-sisi apa aspek-aspek apa dalam kehidupan kita yang masih perlu untuk diperbaiki ke depannya gitu ya. Dan kebetulan juga Mercury retrograde di sini masuk di konstelasi Cancer ya di minggu depan. Cancer itu adalah water based sign, di mana water based sign di sini erat kaitannya dengan emosional, feelings gitu ya. Lalu kemudian emosi gitu ya, intuisi. Jadi nanti ke depan akan banyak intuisi-intuisi atau istilahnya emosi-emosi yang semacam salah tempat gitu ya, dan itu akan mendatangkan sebuah chaos tersendiri. Oleh karena itu kita diminta untuk memperkuat hubungan kita di minggu ini dengan harapan ketika Mercury retrograde itu terjadi, chaos itu terjadi, dampaknya tidak terlalu memberatkan bagi kita gitu ya. Itu di situ. Oke, lalu kemudian di minggu 28 Juni ya, di sini Mars resmi masuk ke Gemini ya, dimana sebelumnya Mars di Taurus, di sini kita berfokus pada stability diri gitu ya. Dimana ketika kita Mars resmi masuk ke Gemini, maka Mars di sini kita akan bergerak menyerang ke arah komunikasi gitu ya. Jadi perkataan-perkataan kita akan sedikit naik gitu ya, agak sedikit nyolot gitu ya, itu hal yang wajar ya teman-teman ya, disadari saja. Bisa jadi itu juga dari orang-orang di sekitar kita gitu ya, kita semakin passionate dan bersemangat sekali untuk mengkomunikasikan apapun itu yang ada di dalam hati dan pikiran kita gitu ya. Di situ, dan ini seperti energi war cry ya, war cry sebelum berperang gitu ya. Itu. Oke, begitu ya teman-teman Libra ya. Mari kita tapping into Libra energi di minggu ini. Mari kita lihat vibes bagi teman-teman Libra di minggu ini apa. Mohon bantuan semesta. Satu kartu yang menunjukkan vibes teman-teman Libra di minggu ini. Iya, kalau untuk kaitannya dengan Libra di hari Senin kemarin ya ada first quarter moon di Libra ya. Fase bulan ini memicu dorongan kuat untuk mengambil keputusan tegas terkait hubungan interpersonal. Kembali lagi kita diminta untuk memperkuat hubungan interpersonal, kerjasama dan keseimbangan hidup. Gitu ya, ini adalah waktu yang tepat untuk memulai manifestasi penguatan stabilitas
relasi ya dengan siapapun itu gitu ya. Itu dengan adanya penyeimbangan energi di sini ya. Itu oke, mari kita lihat vibes untuk teman-teman Libra di sini. Yang pertama adalah yin yang ya, penyeimbangan energi. Ya, oke, baru saja saya bilang ya penyeimbangan energi. Ya, yin yang di sini adalah energi keseimbangan ya antara bulan dan matahari. Di situ ya, antara energi maskulin dan feminin. Di sini ya, di sini ada energi the chariot, ada energi the temperance gitu ya. Dengan adanya yin yang di sini ada energi wheel of fortune gitu ya. Lalu kemudian two of pentacles, two of sword, the justice energi gitu ya, yang kaitannya dengan balance energi, the lovers ya, two of cups gitu ya, dengan adanya energi yin yang, bersatunya antara energi feminin dan maskulin menjadi sebuah energi keutuhan, satu energi yang harmonis di sini dengan adanya energi yin yang. Ya, bisa jadi itu sudah terjadi di hari Senin kemarin ya teman-teman Libra ya, kalian seperti menyeimbangkan energi kalian di situ ya, dan itu mengembangkan sisi interpersonal kalian, sisi relasi kalian dengan orang-orang di sekitar kalian gitu ya, dengan adanya energi yin yang ya. Nomor 22 ya, kalian bisa lihat, silakan biarkan mereka lewat dulu. Yaitu orang jual tahu tek ya. Oke, dengan kalian bisa lihat nomor 22 di sini ya di internet ya, angel number 22 di sini ya. Ada energi two of wands, two of pentacles, two of cups, lalu 2 tambah 2 di sini adalah 4 gitu ya. 22 di sini kaitannya dengan the fool's energi ya. Energi leap of faith gitu ya. 22 di sini adalah energi 4, stability gitu ya. Grounding energi, four of wands ya. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Libra di sini ya. Oke, mohon bantuan semesta situasi bagi teman-teman Libra di minggu ini. Mereka sedang berada dalam situasi yang seperti apa dengan adanya vibes balance, vibes yin yang, bersatunya antara energi maskulin dan feminin dalam diri mereka di sini. Oke, terima kasih semesta. Situasi teman-teman Libra di minggu ini, divine feminine ya, dengan adanya energi divine feminine di sini kalian seperti adanya energi self care ya, kalian menyeimbangkan hidup kalian dengan mengembangkan sisi femininitas dari dalam diri kalian gitu ya. Jadi kalian seperti merawat diri, lalu kemudian mempercantik diri, lalu potong rambut bagi pria-pria gitu ya, merawat tubuh kalian gitu ya, yang biasanya tidak pakai lotion kalian menggunakan lotion gitu ya, yang biasanya tidak mempedulikan kosmetik kalian mulai mempercantik diri dengan membeli kosmetik dan mengapply-nya ke tubuh kalian gitu ya. Itu dengan adanya divine feminine energi, ada sebuah nurturing energi terhadap diri kalian, dan mungkin juga bisa dengan orang-orang di sekitar kalian gitu ya, dengan keluarga kalian. Kalian seperti mengayomi mereka, menyayangi mereka, menasehati mereka dengan saran-saran yang baik gitu ya, dengan adanya divine feminine energi. Oke, mari kita masuk lebih lanjut ya. Divine feminine di sini ada energi The Empress ya, High Priestess, kemudian Queen of Cups, Queen of Pentacles gitu ya, Queen of Wands, Queen of Swords gitu ya. Oke, terima kasih semesta. Energi pertama bagi teman-teman Libra di sini adalah The Hangman, Pisces energi. Lalu kemudian Two of Pentacles ya, Yin Yang ya, Yin Yang, Two of Pentacles. Ini sama, saya tunjukkan ya, energinya sama. Yin Yang, ada infinity simbol juga di sini, ada infinity simbol juga di sini ya. Balance energi, juggling energi gitu ya. Lalu kemudian King of Swords, ini energi kalian sendiri ya. Ini energi Aquarius, Libra, Gemini di sini ya, dengan adanya energi King of Swords.
Bisa jadi di masa yang akan datang kalian juga berurusan dengan seseorang yang sama-sama memiliki air sign, gitu ya. Aquarius, Libra, Gemini. Bottom of the deck, Six of Cups. Ya. Oke, dengan adanya bottom of the deck Six of Cups di sini kalian seperti reminiscing ya. Kembali lagi ini adalah kinder spirit ya. Kalian seperti layaknya seseorang yang sangat peduli dan suka sekali dengan anak-anak gitu ya. Suka merawat mereka, suka memelihara mereka gitu ya. Suka sekali memberi mereka makan, bermain dengan mereka gitu ya, dengan adanya energi Six of Cups di sini ya. Ini adalah kinder spirit energi gitu ya. Kalian di sini bisa jadi juga kalian berusaha untuk berhati-hati ya. Kembali lagi anak kecil di sini menggunakan mitten ya. Mitten di sini adalah pelindung panas, padahal sebenarnya perempuan ini hanya memberikan cup yang berisi bunga, bukan sesuatu yang panas gitu ya. Jadi intinya di sini kalian seperti bertindak terlalu berhati-hati di sini ya. Itu mungkin ada sedikit energi itu tadi yang merawat diri gitu ya. Mungkin kalian sakit tertentu di masa lalu yang membutuhkan penanganan khusus gitu ya. Sebuah penanganan yang sifatnya harus hati-hati gitu ya, dengan ada energi Six of Cups di sini ya. Ini juga mungkin kaitannya dengan anak-anak, mungkin kalian rindu dengan anak-anak kalian, kalian ingin bermain-main dengan anak-anak kalian gitu ya. Dengan adanya energi Six of Cups kalian rindu dengan masa lalu gitu ya. Itu ini juga kaitannya dengan keluarga juga bisa ya teman-teman ya. Six of Cups di sini ya, energi rumah, merawat rumah gitu ya. Itu. Lalu kemudian di masa lalu ya ada energi The Hangman gitu ya. The Hangman ini adalah energi yang bisa dibilang adalah energi yang stagnan, tidak bergerak, tapi tidak bergerak karena kalian mengorbankan diri untuk supaya kalian bisa mendapatkan perspektif yang berbeda gitu ya. The Hangman di sini orang ini rela menggantung tubuhnya di pohon pengetahuan gitu ya. Ini adalah Tree of Life atau Tree of Knowledge gitu ya, dengan harapan dia mendapatkan pencerahan, dan dia pun juga akhirnya di sini kepalanya bersinar ya. Dia mendapatkan pencerahan di sini ya. Itu ya. Adanya energi The Hangman di sini ya. Kalian seperti melihat dari perspektif yang berbeda di masa lalu. Gitu ya. Lalu kalian di sini pada saat ini kalian menyeimbangkan energi kalian, kalian berhasil menemukan sebuah kunci dalam kehidupan gitu ya, dimana kunci itu ternyata baru kalian temukan baru-baru ini saja gitu ya, dan kunci itu bisa membuat hidup kalian jauh lebih balance gitu ya, jauh lebih seimbang ya. Itu terbukti dengan gambar di sini ya, ombak di sini. Kapal ini sebenarnya kapal yang sama teman-teman ya, kapal yang sama di mana dia dari mulai arah kiri di sini ya, dia terombang-ambing oleh ombak yang sangat tinggi, dan dia lama-lama bergerak ke arah ombak yang lebih tenang dan lebih kecil gitu ya, dan akhirnya dia bisa lancar voyage menjauh gitu ya. Jadi ini kalian seperti menyeimbangkan energi kalian gitu ya, mengubahnya dari energi yang semula chaos, kacau, menjadi energi yang jauh lebih stabil gitu ya. Itu. Jadi kalian di sini seperti menyetabilkan diri kalian sendiri dan orang-orang atau kondisi apapun yang ada di sekitar kalian ya. Lalu kemudian di masa yang akan datang ada energi King of Swords ya, itu tadi ya, bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak yang sama dengan kalian ya, Gemini, Libra, Aquarius. Dan King of Swords di sini adalah orang yang intinya high intelligence ya, dia sangat pintar sekali, dia mengetahui banyak hal, dia sangat wise di sini ya, dan dia bisa melihat perspektif dari sudut pandang makro di sini ya, dari sudut pandang atas gitu ya. Jadi dia bisa lihat dari bigger perspektif setelah dia mendapatkan perspektif yang baru di masa lalu, dengan adanya dia mengorbankan diri untuk berkontemplasi, tidak bergerak, tidak melakukan apapun gitu ya, dengan adanya energi The Hangman gitu ya. Itu dengan adanya energi King of Swords di sini. Jadi kalian maju dengan sebuah kejelasan gitu ya. Oke, bisa jadi juga kalian membawa diri kalian ke kehidupan yang jauh lebih jelas dan stabil di masa yang akan datang. Ya, oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut, mohon bantuan semesta. Klarifikasi 3 energi ini bagi teman-teman Libra. Energi The Hangman di masa lalu,
Two of Pentacles di masa kini, dan King of Swords di masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. The Hangman di sini diklarifikasi dengan Queen of Swords, ya energi kalian sendiri ya, Gemini, Libra, Aquarius. Lalu kemudian Eight of Wands. Lalu kemudian Knight of Swords. Ya, ini juga energi kalian ya, Gemini, Libra, Aquarius energi. Itu ya. Bottom of the deck, the stars, hopes and healing. Gitu ya. Oke, dengan adanya bottom of the deck, the star yang mengklarifikasi the Hangman di masa lalu gitu ya. Kalian seperti mengorbankan diri di sini ya untuk apa ya, tidak bergerak kemanapun gitu ya, berkontemplasi, menarik diri gitu ya. Kalian seperti bermeditasi, meminta petunjuk pada semesta dengan harapan kalian bisa ditunjukkan jalan menuju terang gitu ya, jalan menuju apapun ini solusinya, masalah yang menghadapi kalian di sini ya, dengan adanya energi the stars, hopes and healing gitu ya, harapan dan penyembuhan gitu ya. Itu di masa lalu gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya The Hangman di sini diklarifikasi dengan Queen of Swords, Eight of Wands, dan Knight of Swords. Jadi di masa lalu kalian di sini nggak main-main ya teman-teman ya. Kalian The Hangman di sini seperti intinya kalian tidak ingin bergerak gitu ya. Kalian tidak ingin berubah. Kalian tidak ingin, pokoknya intinya stagnan energi ya, kalian tidak ingin kemana-mana gitu ya, dan siapapun yang menggoyang kalian atau yang berusaha untuk membuat kalian berpindah tempat itu kalian habisi gitu ya. Intinya bahasanya di sini ya, dengan adanya tiga energi yang sangat-sangat cepat di sini ya, kalian habisi langsung seketika itu juga, to the point gitu ya. Itu adanya saya merasakan energi Queen of Swords, lalu kemudian Eight of Wands dan Knight of Swords gitu ya. Kalian seperti intinya aku nggak mau bergerak gitu ya. Siapapun yang menyentuh tubuhku, siapapun yang menyentuh diriku langsung tak habisi gitu ya. Jadi energinya seperti itu ya, tanpa pikir panjang gitu ya, dengan adanya tiga energi ini gitu ya. Jadi kalian melakukan ini dengan harapan itu bisa menyembuhkan sesuatu dalam diri kalian gitu ya. Dan ini terbukti bahwa ada sesuatu yang unbalance ya dalam diri kalian di masa lalu gitu ya, dan kalian berusaha untuk berhenti sejenak ya. Gimana sih rasanya kalau orang mabuk? Mungkin teman-teman di sini pernah merasakan mabuk gitu ya, atau merasakan kalian di sini merasa pusing gitu ya, kalian lagi flu gitu ya, lagi pilek gitu ya, lalu kalian merasakan diri kepala kalian pusing gitu ya. Gimana kalau dibuat berjalan itu tentunya sempoyongan ya, kanan kiri gitu ya, sama ini energinya ya. Jadi karena daripada kalian berjalan sempoyongan, kalian memutuskan untuk sudah aku tak duduk diam di sini, berfokus pada diriku sendiri gitu ya, berfokus untuk menghilangkan sakit kepalaku ini gitu ya, menghilangkan sesuatu yang membuat pandanganku bergoyang gitu ya. Intinya seperti itu. Dan kalau misalnya ada teman-teman atau siapapun itu di sekitar kalian yang mengajak kalian ayo jalan gitu, kalian langsung bilang enggak bisa, aku pusing gitu ya, aku pusing, aku nggak mau gerak gitu ya, aku tunggu pandanganku fokus dulu baru ayo kita jalan gitu ya, nggak usah sentuh-sentuh aku, nggak usah ajak-ajak aku, biarkan aku sendiri dulu gitu ya. Itu energinya sepertinya ya di masa lalu ya, feelsnya seperti itu. Oke, lalu di masa kini dengan adanya Two of Pentacles di sini, mohon bantuan klarifikasinya teman semesta untuk energi Two of Pentacles di sini bagi teman-teman Libra di saat ini. Oke, terima kasih semesta. Two of Pentacles di sini diklarifikasi dengan Five of Wands. Lalu kemudian Six of Swords. Lalu kemudian Nine
of Cups. Oke. Nine of Cups. Bottom of the deck, Four of Swords, ya. Itu ya. Oke, dengan adanya bottom of the deck Four of Swords yang mengklarifikasi Two of Pentacles di sini ya. Kalian saat ini intinya berusaha untuk mengistirahatkan diri kalian gitu ya. Kalian menenangkan diri kalian gitu ya dengan adanya energi Four of Swords gitu ya. Kalian melakukan healing tipis-tipis, bisa jadi kalian di sini traveling ke suatu tempat untuk healing sejenak gitu ya, menyendiri tanpa adanya orang lain atau siapapun di sekitar kalian gitu ya, atau kalian di sini memilih untuk tiduran ya di tempat tidur di kamar gitu ya sendirian menikmati sebuah lagu gitu ya, intinya istirahat ya, rest and rejuvenate gitu ya, kalian beristirahat sekarang ya. Dan ini cocok sekali dengan minggu ini di mana kita yang lebih berfokus pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita ya, untuk memperkuat hubungan interpersonal dalam diri kita dan intrapersonal ya dengan siapapun itu yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan ini membawa sebuah rejuvenation energi bagi kalian gitu ya, membawa sebuah keseimbangan, membuat hidup kalian kembali balance gitu ya dengan adanya kalian memutuskan untuk mengistirahatkan diri di sini ya. Lalu Two of Pentacles di sini diklarifikasi dengan Five of Wands, Six of Swords, dan Nine of Cups di sini ya. Jadi di sini kalian berusaha untuk menggabungkan ya, mencapai dan menggapai apa yang kalian inginkan gitu ya dengan adanya energi Nine of Cups di sini ya. Kalian berusaha berlomba-lomba, berkonflik dengan siapapun itu ya. Di sini dengan adanya energi Five of Wands di sini ya, kalian bersitegang dengan siapapun itu gitu ya, dengan harapan kalian bisa melepaskan diri dan kalian bisa pergi sejenak untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu ya. Bahagia dengan diri kalian sendiri tanpa adanya kehadiran orang lain gitu ya, dan itu disitulah kalian bisa beristirahat dan intinya menyeimbangkan kehidupan kalian gitu ya dengan adanya Two of Pentacles dan Four of Swords di sini ya. Itu saat ini ya. Jadi kalian menyeimbangkan energi feminin kalian ya dengan kalian pergi menyendiri gitu ya. Berfokus pada apa yang membuat kalian bahagia gitu ya. Material happiness. Bisa jadi juga kalian di sini berjuang keras ya saat ini untuk meningkatkan sisi material dari kehidupan kalian sehingga kalian bisa bahagia secara material gitu ya. Itu oke. Mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk energi King of Swords di masa yang akan datang. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi King of Swords bagi teman-teman Libra di sini untuk energi masa yang akan datang. Oke. King of Swords di sini diklarifikasi dengan Temperance ya, yin yang energi tadi ya. Temperance, saya merasakan adanya dari energi Temperance, Two of Pentacles gitu ya. Sagittarius energi teman-teman ya. Lalu kemudian Princess of Swords gitu ya. Ini energi kalian ya, Aquarius, Libra, Gemini. Lalu kemudian The Sun ya, ini Leo energi. Gitu ya, oke. Bottom of the deck, Eight of Cups gitu ya, Eight of Cups. Abandon sukses ya. Oke. Eight of Cups. Oke, dengan adanya King of Swords yang diklarifikasi dengan bottom of the deck abandon sukses di sini ya, kalian di masa yang akan datang seperti meninggalkan sesuatu gitu ya, meninggalkan Eight of Cups kalian gitu ya, dengan harapan kalian bisa menemukan lagi cup ke-9 kalian gitu ya. Itu dengan adanya abandon sukses di sini ya.
Kalian seperti meninggalkan sesuatu di sini ya, di masa yang akan datang, dan itu sebuah kejelasan tersendiri di masa yang akan datang dengan adanya mengklarifikasi energi King of Swords di sini ya. Kalian sudah tahu semua faktanya, kalian tahu semua informasinya, dan kalian tinggal mengeksekusinya di masa yang akan datang. Dan kembali lagi, King di sini adalah energi aksi ya teman-teman ya, bukan energi yang menarik diri, bukan energi yang stay di tempat, tapi ini adalah energi yang maju, energi yang bergerak gitu ya. King of Swords di sini adalah energi orang yang bergerak dengan segala hal yang dia ketahui gitu ya, baik fakta, pengetahuan, kebijaksanaan, semuanya ya itu. Dan kalian pergi meninggalkan sesuatu di sini ya, untuk mencari cup ke-9 kalian gitu ya, meninggalkan kesuksesan lama. Dan itu diklarifikasi dengan Temperance, Princess of Swords, dan The Sun gitu ya. Jadi di sini ada energi Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini, dan kemudian energi Leo gitu ya. Nah, di sini di masa yang akan datang itu kalian seperti intinya dengan adanya energi Temperance di sini bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Sagittarius ya, itu ya, atau Leo di sini ya. Itu Temperance di sini kalian seperti intinya menahan diri ya, berusaha untuk bersabar gitu ya, berusaha untuk bersabar, lalu kemudian kalian akhirnya mendapat sebuah informasi di masa yang akan datang gitu ya, informasi awal entah apa gitu ya, tanda-tanda kehidupan atau tanda-tanda light at the tunnel, at the end of the tunnel gitu ya, dan ternyata itu benar saja ya. Kalian mendapatkan desannya di sini, ada sesuatu yang jelas di sini yang membuat kalian bahagia, yang membuat kalian akhirnya lega dengan adanya semua kejelasan yang terjadi, yang diberikan kepada kalian gitu ya, sehingga kalian bisa bersorak-sorai layaknya anak kecil gitu ya. Jadi kalian di sini seperti rasanya bergerak secara perlahan gitu ya, dengan adanya energi Temperance gitu ya, bergerak dengan hati-hati gitu ya. Kalian melihat seperti adanya secercah cahaya gitu ya, secercah cahaya di akhir dari gua gitu ya. Dan semakin kalian maju dengan pelan, kalian akhirnya mendapati jalan keluar dari gua, dan kalian bisa menemukan matahari kembali gitu ya. Itu, dan dengan adanya kalian menemukan matahari kembali, maka kalian akan jelas semuanya ya. Ada sebuah clarity yang diberikan oleh semesta di sini, dimana kalian pada akhirnya meninggalkan sesuatu gitu ya, dan bergerak menuju apa yang membuat kalian bahagia secara personal gitu ya. Oke, mari kita dengarkan lebih lanjut apa komentar atau saran semesta di sini ya, terkait energi ini bagi teman-teman Libra ya. Mohon bantuan semesta, sarannya 3 kartu. Oke, kata semesta bagi teman-teman Libra di sini yang pertama adalah Two of Cups, Yin dan Yang ya. Two of Cups, energi 2 ya. Kembali lagi ya teman-teman ya, silakan cek ya, ini synchronicity ya. Saya belum pernah merasakan energi sekuat ini. Ini synchronicity ya teman-teman Libra ya. Tolong cek apapun itu di internet ya, terkait number, angel number 222 ya, 2-nya 4 kali gitu ya. Silakan lihat interpretasinya di situ ya, 222 di sini ya. Setahu saya 2 itu adalah collaboration energi ya, gitu ya. Bersatunya dua hal menjadi satu bagian gitu ya, dengan adanya Two of Cups di sini ya. Lalu kemudian The Devil ya, Capricorn energi. Saya merasakan adanya energi sebentar lagi ada full moon ya. Full moon itu kebetulan di Capricorn ya, di akhir bulan nanti ya. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi nanti di akhir bulan ya. Lalu kemudian The Sun keluar lagi. Nice sekali energinya teman-teman ya. Nice, The Sun di sini Leo energi ya. Oke. Bottom of the deck The Judgment ya, ini Scorpio energi. Oke, dengan adanya bottom of the deck The Judgment di sini ya, sepertinya semesta nanti akan memberikan kalian sebuah clarity ya, awakening. Sepertinya di akhir bulan teman-teman ya, kaitannya dengan full moon di Capricorn. Tolong cek, tolong lihat di internet ya, kapan itu full moon di Capricorn ya. Setahu saya sih akhir bulan ya.
range-nya ya. Itu mungkin ada sesuatu hal yang membuat kalian nantinya akan intinya awakening gitu ya. Ada sesuatu yang kalian sadari, yang kalian dimana apa yang kalian sadari itu akhirnya membebaskan kalian dari semua beban kehidupan di masa lalu gitu ya, dengan adanya energi the judgment di sini ya. Dan semesta itu adalah pemberian semesta sendiri ya, awakening yang dorongan dari semesta sendiri. Itu adalah death and rebirth energi ya. Itu adalah perubahan dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Kalian seperti menanggalkan sisi kalian di sini ya, layaknya ular gitu ya, meninggalkan kulit lamanya dan kalian mendapatkan kulit yang baru gitu ya. Lalu kemudian adanya energi Two of Cups gitu ya. Two of Cups ini adalah seseorang yang hadir di kehidupan kalian gitu ya, bisa jadi itu adalah pemberian semesta sendiri, dan orang ini seperti membawa sebuah energi yang sangat magnetize sekali ke dalam kehidupan kalian gitu ya. Dan orang ini intinya ya sangat bahagia sekali gitu ya, dan kalian di sini sangat bahagia sekali dengan adanya energi the sun di sini ya. Gitu ya, bisa jadi di sini saya merasakan kalian bersama seseorang di sini ya, bergerak menuju matahari gitu ya. Di mana matahari di sini adalah kebahagiaan sejati. Jadi kalian bergerak bersama seseorang di sini gitu ya, untuk bersama-sama maju apapun yang terjadi untuk mengejar matahari di sini ya. Ya, saya merasakan adanya energi lagu ya. Mengejar matahari itu tadi ya, menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga itu ya. Bersyukurlah pada yang kuasa. Silakan lihat ya liriknya ya, mungkin ada kaitannya dengan kehidupan kalian di situ ya. Lagunya apa? Nietzsche kayaknya ya. Itu ya. Itu semesta seperti ya menggandeng kalian gitu ya, atau memberikan seseorang hadir di kehidupan kalian untuk mengajak kalian bergerak ke arah yang lebih bahagia gitu ya, ke arah yang lebih jelas, yang lebih stabil di masa yang akan datang gitu ya. Bisa jadi juga ya, saran dari semesta di sini untuk Two of Cup di sini adalah bersatunya energi feminin dan maskulin. Jadi semesta di sini seperti berkata, satukan energi kalian ya, energi feminin dan maskulin di situ ya. Lalu intinya masukkan itu, atau istilahnya channel energi itu ke dalam motivasi kalian dengan adanya energi the devil di sini adalah kayak ego drive, motivasi ya. Motivasi kalian untuk merengkuh kebahagiaan dengan adanya energi the sun di sini ya. Itu. Oke, mari kita lihat monologi oracle untuk teman-teman Libra di sini. Mohon bantuan semesta. Oke, monologi oracle untuk teman-teman Libra di sini yang pertama adalah hold your vision, fix moon ya. Jadi intinya fix moon di sini kalian di sini seperti diminta untuk mempertahankan apapun itu yang terjadi gitu ya, be balance gitu ya. Fix di sini adalah energi ini ya, separuh terlihat, separuh tidak terlihat, mirip seperti ini ya. Energi balance. Saat ini kalian diminta untuk menyeimbangkan energi kalian gitu ya. Lalu yang kedua di sini, mari kita lihat animal spirit apa gitu ya. Untuk teman-teman Libra di sini mohon bantuan semesta. Oke, teman-teman Libra di sini kalian mendapatkan Coyote Spirit, Revealer of Truth. Ya, jadi ada sebuah kebenaran yang akan revealing ya di dalam kehidupan kalian, atau bisa jadi kalian di sini seperti menunjukkan sebuah kebenaran di masa yang akan datang gitu ya. Don't take things too seriously, itu tadi ya, menarilah dan terus tertawa gitu ya. Walau dunia tak seindah surga itu ya. Don't take things too seriously, make time to play. Great wisdom comes from laughing at your own folly. Look out for the traps and tricks of life and learn from them gitu ya. Jadi intinya di sini kalian diminta untuk menghadapi apapun itu dengan ya jangan diseriusi ya istilahnya ya, anggap ini sebuah permainan gitu ya.
hadapi dengan senyuman dan canda tawa gitu ya. Apapun yang terjadi, bahwa apapun yang terjadi, jebakan maupun trik dalam hidup di sini adalah pembelajaran gitu ya untuk kalian gitu ya. Oke. Itu ya teman-teman Libra ya, saran-saran dari semesta dan saya untuk teman-teman Libra di sini. Terima kasih bagi teman-teman Libra yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya ya. Sampai jumpa di bacaan Libra yang berikutnya. Gitu ya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran. Terima kasih. Salam satu semesta.